Ponselmu bergetar. Kamu memeriksanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Kamu tidak sempat memutuskan untuk melakukannya. Tanganmu sudah bergerak sebelum pikiranmu selesai berpikir. Kamu menyebutnya kebiasaan. Tapi jawaban sebenarnya jauh lebih aneh dari sekadar kebiasaan. Dorongan yang menarik ibu jarimu ke layar itu adalah sistem bertahan hidup yang dibangun 300.000 tahun lalu. Sistem itu tidak pernah dirancang untuk pesan singkat. Sistem itu dirancang untuk membuatmu tetap hidup. Bayangkan dunia tempat nenek moyangmu bangun setiap pagi. Tidak ada tembok, tidak ada kunci pintu, tidak ada lampu jalan. Setiap gemerisik di rerumputan bisa jadi hanya angin. Atau bisa jadi predator yang sedang menimbang apakah kamu layak diburu. Manusia yang berhasil bertahan di dunia itu bukanlah mereka yang paling tenang. Mereka adalah yang paling sering memeriksa terus-menerus, secara refleks, tanpa ragu. Ragu-ragu berarti dimakan. Otakmu masih menjalankan program itu sampai sekarang. Hanya saja rerumputan itu sudah digantikan oleh sebuah kotak kecil yang menyala di sakumu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalamu saat ponsel itu bergetar? Sebuah bagian otak bernama ventral striatum menyala bahkan sebelum kamu sempat melihat layarnya. Bagian ini adalah bagian dari sistem hadiah otakmu, dan ia aktif saat mengantisipasi bukan saat menerima. Ahli saraf Ken Berridge dari University of Michigan menghabiskan puluhan tahun mempelajari reaksi ini secara mendalam. Penelitiannya menemukan sesuatu yang hampir memalukan tentang motivasi manusia. Keinginan dan kesenangan ternyata berjalan di dua sistem otak yang berbeda. Kamu bisa sangat menginginkan sesuatu, tapi nyaris tidak merasakan apa-apa saat akhirnya mendapatkannya. Celah antara keinginan dan kesenangan, itulah yang dieksploitasi oleh setiap notifikasi. Getaran itu menciptakan keinginan, isinya jarang benar-benar memuaskan. Jadi kamu memeriksanya lagi, dan celah itu terbuka lagi. Kenapa evolusi membangun otak yang menginginkan lebih banyak dari yang bisa dinikmatinya? Karena rasa puas itu berbahaya di alam liar. Makhluk yang merasa sudah cukup puas akan berhenti mengawasi ancaman, berhenti memperhatikan garis pepohonan, berhenti menyadari siapa yang baru saja masuk ke perkemahan. Keinginan itulah yang membuat nenek moyangmu terus bergerak, terus mengawasi, terus gelisah. Keinginan itu yang membuat mereka bertahan cukup lama untuk mewariskan kegelisahan yang sama itu turun-temurun, sampai akhirnya sampai padamu. Sekarang tambahkan satu lapisan lagi. Tidak semua yang diawasi nenek moyangmu adalah predator. Sebagian adalah murni soal sosial, dan informasi sosial mungkin justru lebih penting daripada bahaya sekalipun. Antropolog Robin Dunbar menghabiskan bertahun-tahun mempelajari struktur sosial primata sebelum akhirnya mengalihkan perhatiannya ke manusia. Ia berpendapat bahwa percakapan manusia, terutama gosip, berfungsi sama seperti kegiatan merawat bulu di antara simpanse. Gosip membangun aliansi. Gosip melacak siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak. Gosip memetakan jaringan reputasi tak kasat mata yang diam-diam menentukan siapa yang mendapat makanan, siapa yang dilindungi, dan siapa yang ditinggalkan saat kelompok berpindah. Dalam kelompok pemburu peramu kecil, kehilangan sepotong informasi sosial bukan hal sepele. Itu bisa membuatmu kehilangan sekutu. Itu bisa membuatmu kehilangan peringatan tentang orang berbahaya di dalam kelompokmu sendiri. Ponselmu tidak menciptakan rasa lapar ini. Ia hanya mengubahnya menjadi digital. Setiap notifikasi membisikkan pertanyaan yang sama, yang ditanyakan nenek moyangmu di setiap unggun api yang pernah menyala. Apa yang terjadi saat aku tidak memperhatikan? Siapa yang sedang membicarakanku sekarang? Apakah aku melewatkan sesuatu yang benar-benar penting? Disinilah ceritanya menjadi semakin aneh. Pada tahun 1950, seorang psikolog bernama B.F. Skinner menjalankan serangkaian eksperimen yang pada akhirnya akan menjelaskan hubunganmu dengan ponselmu lebih baik daripada perusahaan teknologi manapun. Skinner memberi hadiah makanan kepada merpati, tapi tidak setiap kali mereka menekan tuas. Kadang hadiahnya datang seketika, kadang butuh beberapa kali tekan, kadang tidak datang sama sekali. Pola tak terduga ini disebut penguatan rasio variabel, dan hasilnya mengejutkan.
Merpati menekan tuas itu jauh lebih obsesif saat hadiahnya tak terduga dibanding saat hadiahnya datang secara teratur dan pasti. Ketidakpastian yang mendorong kecanduan. Kepastian tidak pernah bisa melakukan itu. Terdengar familiar? Ponselmu memberimu hadiah dengan cara yang persis sama. Kadang notifikasi hanyalah pembaruan aplikasi yang tidak berarti. Kadang itu pesan dari seseorang yang kamu cintai. Kamu tidak pernah tahu yang mana sampai kamu melihatnya. Ketidakpastian itu bukan kebetulan dalam desainnya. Itu adalah mekanisme yang sama yang membuat merpati-merpati Skinner menekan tuas sampai kelelahan. Nenek moyangmu hidup dalam versi ketidakpastian yang sama setiap harinya. Apakah perjalanan mencari makan hari ini akan menemukan buah atau tidak menemukan apa-apa? Apakah suara dalam gelap itu kelinci atau macan tutul yang sedang menimbang untuk menyerang? Manusia yang paling berhasil bertahan bukanlah mereka yang akhirnya menyerah memeriksa. Mereka adalah yang otaknya tetap terpaku pada ketidakpastian selama diperlukan untuk mengumpulkan cukup informasi agar merasa aman. Skinner membuktikan mekanisme ini di laboratorium dengan merpati dan tuas. Nenek moyangmu membuktikannya di alam liar generasi demi generasi, jauh lebih lama dari yang pernah dipelajari Skinner. Jadi pikirkan apa artinya ini saat kamu membuka ponselmu tanpa alasan jelas, di tengah kalimat, di tengah makan, di tengah pikiranmu. Kamu bukan lemah, kamu bukan rusak, kamu sedang menjalankan perangkat lunak kuno yang membuat kera bertahan hidup di sabana. Hanya saja sekarang perangkat lunak itu diarahkan langsung ke sebuah benda yang dirancang oleh orang-orang yang mempelajari riset yang sama dengan yang sedang kamu dengarkan sekarang. Silicon Valley tidak menciptakan dorongan itu, mereka membedahnya dari awal, mereka mempelajari dopamin, mereka mempelajari hadiah tak terduga, mereka mempelajari kabel tertua di dalam tengkorak manusia, lalu membangun sebuah mesin yang menekan semua tuas itu sekaligus ratusan kali sehari. Apakah ini terdengar suram? Mungkin, tapi ada kejutan tersembunyi di dalam semua ini yang sering terlewat. Kabel yang sama yang membuatmu memeriksa ponsel secara kompulsif adalah kabel yang sama yang memungkinkanmu membentuk ikatan terdalam yang pernah dimiliki manusia. Rasa lapar akan informasi sosial itu adalah rasa lapar yang sama yang membuatmu bisa merasakan cinta sejati pada orang-orang di sekitarmu. Kewaspadaan terus-menerus terhadap bahaya itu adalah kewaspadaan yang sama yang membuat seorang orang tua bisa mendengar anaknya bergerak dari kamar sebelah seketika walau sedang tidur lelap. Sistem ini tidak pernah dirancang untuk menjebakmu dalam kesendirian. Sistem ini dirancang untuk mengikatmu pada kelompokmu begitu erat, sehingga kehilangan kelompok itu terasa seperti kematian. Ponselmu hanya menemukan tombol tertua dalam otak manusia. Tombol yang dibangun untuk bertahan hidup dan terhubung, lalu mulai menekannya 100 kali sehari untuk alasan yang sama sekali tidak berkaitan dengan kelangsungan hidupmu. Setelah kamu memahami ini, ada sesuatu yang berubah. Kamu berhenti menganggap kebiasaan memeriksa itu sebagai kegagalan pribadi dan mulai menganggapnya sebagai sistem yang bisa benar-benar kamu kelola. Matikan suaranya, dan alarm kuno itu ikut mereda. Tinggalkan ponselmu di ruangan lain selama 20 menit saja, dan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Bahumu turun, napasmu melambat tanpa kamu perintahkan. Ini bukan soal kemauan, ini adalah alarm tertua yang kamu miliki. Akhirnya kehabisan hal untuk diperiksa. Ada sesuatu yang hampir menyentuh dalam menyadari hal ini. Nenek moyangmu membangun unggun api dan saling merapat dalam gelap, mendengarkan bahaya, mendengarkan satu sama lain, karena kedua jenis mendengarkan itu sama-sama membuat mereka tetap hidup. Kamu mewarisi seluruh cara mendengarkan itu. Api unggunnya sudah hilang. Kebiasaan mendengarkannya masih tersisa. Ia hanya berpindah ke dalam sakumu. Ponselmu bergetar. Kamu memeriksanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Hanya saja sekarang kamu tahu persis kenapa. Ini sebenarnya bukan soal ponsel sama sekali. Ini soal 300.000 tahun bertahan hidup. Cukup lama untuk akhirnya membangun sebuah ponsel